Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara lembut seorang pemuda masih terngiang di antara sunyi majelis itu. Aku bersaksi di hadapanmu, wahai Syekh. Aku menjual jiwaku dan hartaku demi surga. Ia belum genap 15 tahun, tapi kalimat Nia lebih tajam dari pedang, lebih dalam dari luka perang. Seisi majelis terdiam. Tidak ada yang mengira bahwa dari barisan belakang, seorang anak yatim yang hidupnya berkecukupan justru paling pertama menyerahkan segalanya untuk Allah. Majelis itu digelar di sebuah dataran sunyi yang dipenuhi angin sore, sejuk tapi tajam. Para pemuda duduk melingkar di bawah sorotan cahaya jingga yang turun dari langit, memantul di wajah-wajah mereka yang bersih namun menegang. Ayat demi ayat dibaca lantang oleh syekh mereka, seorang ulama yang juga panglima dalam barisan jihad. Ini, ketika sampai pada ayat yang mengguncang hati, semuanya tertunduk dalam renungan. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Quran Surat At-Taubah ayat 111. Ayat itu seolah memanggil jiwa-jiwa yang masih ragu. Namun tidak bagi anak muda itu. Ia bangkit perlahan. Tubuhnya kurus tapi tegak, wajahnya tidak asing. Ia adalah anak dari seorang saudagar yang wafat beberapa bulan sebelumnya. Warisannya banyak, tapi tak ada yang ia pertahankan selain seekor kuda, beberapa peralatan perang, dan sehelai tekad yang membara. Semua hartanya ia serahkan ke tangan Syekh. Ini cukup untuk para pejuang. Aku tak butuh apa-apa selain izin untuk bersama kalian, katanya. Tidak ada nada ragu di suaranya, tidak ada gugup di matanya. Hanya ketenangan-ketenangan yang datang dari keyakinan yang tak bisa dibeli dunia. Malam harinya, rombongan mulai bangkit. Pelana kuda disiapkan, perbekalan dibagi rata, dan wajah-wajah muda itu mulai meninggalkan kenyamanan demi pertemuan dengan takdir. Anak muda itu tidak hanya ikut, tapi justru memimpin dengan sikap. Siang ia berpuasa, malam ia tak tidur. Ia menjaga rombongan, memberi makan hewan tunggangan, dan menghidangkan makanan bagi tim-timonil yang letih. Di satu malam yang dingin, Syekh memerhatikannya dari kejauhan. Anak itu duduk sendirian di sisi api unggun yang mulai padam. Wajahnya menengadah ke langit. Mulutnya bergerak pelan, memanjatkan doa yang hanya Allah yang tahu isinya. Cahaya rembulan menerpa sisi wajahnya, memperlihatkan mata yang menyimpan rindu akan sesuatu yang belum ia jumpai. Engkau tak tidur? Tanya Syekh perlahan, berjalan mendekat. Saya ingin menjaga kalian, Syekh. Lagi pula, malam terlalu singkat jika hanya untuk tidur, jawabnya sambil tersenyum. Syekh tak menanggapi. Hatinya bergetar. Ada sesuatu pada anak itu yang berbeda. Usianya masih sangat muda, namun jiwanya seperti telah ditempa bara-debat oleh kesabaran dan keyakinan. Ia bukan anak biasa. Ia sedang menuju sesuatu yang agung. Hari-hari berikutnya, anak itu terus berjalan di barisan paling depan. Dalam medan berat dan panas gurun yang membakar, ia tetap berpuasa. Ia tetap menjaga malamnya untuk munajat. Ia tidak banyak bicara, tapi ia paling sigap. Ia tidak meminta apapun, tapi selalu memberi. Dalam satu sore yang senyap, angin bertiup lebih kencang. Dari langit tampak lebih merah, seolah mempersiapkan sesuatu yang besar. Anak itu berdiri menatap arah barat, tempat matahari perlahan tenggelam. Ia memejamkan mata. Syekh, katanya pelan, aku siap bertemu dengan janjinya. Syekh menoleh. Janji siapa, anakku? Ia menghela napas. Janji darinya. Aku menyerahkan semuanya. Aku hanya menunggu kapan waktunya datang. Tak ada yang membalas. Tak ada yang bisa. Di matanya, anak itu bukan lagi sekadar remaja yatim yang melepaskan dunia. Ia adalah saksi hidup dari kalimat Allah dalam Quran Surat As-Saff ayat 10 dan 11. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Perjalanan belum selesai, namun langkah kaki anak itu seolah sudah lebih dekat ke surga dibanding siapapun di antara mereka. Dan di antara derap langkah kuda, denting senjata, dan desir pasir padang, diam-diam ada satu hati yang mulai merasakan panggilan yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa-jiwa yang benar-benar siap kehilangan segalanya untuk satu hal, pertemuan. Namun, malam itu, ketika seluruh rombongan terlelap dalam tidur berat, suara lirih kembali terdengar dari sudut api unggun yang hampir padam. Anak itu bermunajat lebih lama dari biasanya. Tatapannya menembus langit, seolah berharap seseorang menyambut dari sana. Bibirnya komat kamit. Tubuhnya gemetar. Aku ingin bertemu dengannya, ya Rob. Aina al-Mardiyah. Izinkan aku. Langit tetap diam,
Tapi angin berhenti, api kecil bergoyang, dan malam tak bergerak barang sedetik pun, seolah menanti sesuatu yang belum akan dijawab malam ini. Karena pagi belum datang, karena medan belum dilalui, karena pertemuan itu masih harus ditebus. Langit malam belum berganti, api unggun mengecil. Angin seolah berhenti berembus, dan dari balik nyala redup api itu, anak muda itu masih duduk sendiri. Tubuhnya membungkuk dalam munajat. Lalu lirih itu keluar dari bibirnya, "Aku ingin bertemu dengannya ya Rob. Al-Aina Al-Mardiyah. Izinkan aku." Setelah kalimat itu, tubuhnya pelan-pelan rebah. Matanya terpejam, nafasnya melambat, namun wajahnya tenang. Ia tertidur dalam sujud hati yang terdalam. Namun, tidurnya bukan tidur biasa. Ia segera merasa dirinya berada di tempat yang sangat asing tapi tidak menakutkan. Sebaliknya, justru begitu indah hingga napasnya tercekat. Di hadapannya terbentang sebuah danau jernih dengan air sebening kristal. Di permukaan danau itu, cahaya seperti pelangi menari-nari, bukan dari matahari, tapi dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di tepi danau itu, berdiri beberapa bidadari. Wajah mereka bersinar, senyum mereka menenangkan hati, dan pakaian mereka bercahaya lembut. Mereka menatapnya serempak, lalu berkata, "Inilah suami dari Al-Aina Al-Mardiyah." Pemuda itu terdiam. Ia tidak mengerti. Dadanya berdegup. Ia berpikir, mungkinkah salah satu dari mereka adalah Aina? Maka ia bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Al-Aina?" Bidadari-bidadari itu tersenyum dan menjawab serentak, "Kami semua hanyalah pelayan dan pembantu dari Al-Aina. Jika engkau ingin bertemu dengannya, berjalanlah terus ke arah sana." Ain, sebuah jalan kecil dari batu zamrud, membentang menuju arah yang belum pernah ia lihat. Tapi kakinya ringan melangkah. Jiwanya seperti ditarik oleh sesuatu yang ia belum pahami sepenuhnya, namun begitu ia rindukan. Ia bergelandan, berjalan, udara sejuk, tak ada panas, tak ada lelah. Sampai akhirnya ia sampai pada danau berikutnya. Kali ini, danau itu berisi susu murni. Putihnya tak bisa dilukiskan. Aroma lembutnya memenuhi udara. Di sekeliling danau, ada taman-taman indah dengan bunga yang belum pernah ia lihat di dunia. Dan lagi-lagi, di sana berdiri bidadari-bidadari yang kecantikannya sulit diterima logika. Mereka tersenyum saat melihatnya. Dan salah satu dari mereka berkata, "Sungguh, ini adalah calon suami Al-Aina Al-Mardiyah." Ia bertanya lagi dengan suara yang mulai bergetar, "Apakah salah satu dari kalian adalah Al-Aina?" Namun jawaban mereka tetap sama, "Kami hanyalah pelayan." "Jika engkau ingin bertemu dengan Aina, berjalanlah terus ke arah sana." Kali ini langkahnya lebih cepat. Ada degupan yang tak bisa ia tahan. Rasa ingin tahu berubah menjadi rindu. Ia tak lagi peduli seberapa jauh ia harus berjalan. Selama itu mendekatkannya pada sang pemilik nama yang telah disebut berkali-kali itu, Al-Aina Al-Mardiyah. Ia sampai di danau ketiga. Airnya berwarna keemasan namun bukan emas dunia. Ia tahu ini adalah Danau Hamr, minuman surga yang disebut dalam Quran Surat Muhammad ayat 15. Di dalamnya sungai dari Hamr yang lezat rasanya bagi peminumnya. Tapi tidak seperti di dunia, Hamr surga tidak memabukkan, roza, menyegarkan, dan baunya suci. Bidadari di tepi danau ini jauh lebih anggun. Tatapan mereka menusuk tapi tidak menakutkan. Wajah mereka bercahaya seperti bulan di tengah malam. Ia kembali bertanya, "Apakah di antara kalian ada yang bernama Al-Aina Al-Mardiyah?" Lagi-lagi mereka menjawab, "Bukan, wahai kekasih Allah. Kami bukan Al-Aina. Kami hanya pelayannya." Teruslah berjalan. Ia menunduk sejenak. Dadanya terasa sesak, tapi bukan karena kecewa. Justru karena semakin yakin bahwa yang hendak ia temui bukan makhluk biasa. Ia melangkah lagi, menyusuri jalan keempat. Kini ia sampai di Danau Madu. Airnya manis, bening, dan mengalir dari pegunungan yang tak tampak ujungnya. Di sekeliling danau, langit bersinar keemasan. Aroma harum seperti kasturi menguar dari tanah. Dan di sana, di tepian, berdiri barisan bidadari yang lebih cantik dari semua yang telah ia lihat sebelumnya. Mata mereka berwarna zamrud, rambut mereka bagai untayan sutra, dan senyum mereka mampu meruntuhkan seluruh ketakutan. Ia nyaris menangis saat bertanya, "Adakah di antara kalian Al-Aina?" Namun mereka menjawab seperti yang lain, "Wahai jiwa yang suci, bukan kami, tapi engkau sudah dekat. Lanjutkan langkahmu." Dan ia pun berjalan lagi. Tak terasa air mata jatuh, tapi bukan karena sedih, melainkan karena hatinya semakin penuh dengan rasa yang tidak pernah ia rasakan selama hidupnya. Rasa yang bukan cinta dunia, tapi sesuatu yang lebih tinggi.
rindu kepada seseorang yang belum pernah ia temui, namun namanya kini hidup dalam dadanya. Terus berjalan dan berjalan, namun sebelum ia sampai di tempat terakhir, langkahnya melambat. Ia berhenti sejenak, menengadah ke langit. Mulutnya gemetar, "Ya Rob, jika ini hanya mimpi, jangan bangunkan aku sebelum aku menemuinya." Udara mulai berubah. Cahaya semakin kuat dari arah depan, dan suara angin mulai membawa aroma yang belum pernah ia hirup. Aroma seperti hujan pertama setelah musim panjang. Aroma seperti janji yang belum sempat ditepati. Aroma seperti doa yang menunggu dikabulkan. Ia tidak tahu berapa jauh lagi harus melangkah, tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan berhenti. Karena di ujung jalan itu, Al-Aina Al-Mardiyah menantinya, dan tak ada yang bisa menghentikan rindu yang telah menancap sedalam itu. Langkahnya tak bisa berhenti. Ia terus berjalan, meski hatinya seolah sudah meledak oleh rindu yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidup. Cahaya dari depan kian terang. Angin berhembus membawa harum tak dikenal. Perpaduan antara kasturi dan mawar yang tak berasal dari dunia. Ia tahu, waktunya sudah dekat. Aina. Nama itu berdengung di kepalanya, menggema dari setiap tapak langkahnya. Dan akhirnya ia tiba. Sebuah rumah mungil berdiri anggun di tengah hamparan taman. Tapi bukan rumah dari batu biasa. Seluruh dindingnya terbuat dari mutiara, memantulkan cahaya langit seperti kaca yang hidup. Atapnya memancarkan warna-warni seperti bias pelangi. Dan di depan pintu berdiri satu sosok yang tak mungkin disamakan dengan siapapun. Bidadari itu berdiri dengan tenang, mengenakan perhiasan yang gemerlap tapi tidak mencolok. Cahaya dari wajahnya bukan berasal dari pantulan apapun, tapi seolah berasal dari dalam dirinya. Tatapan matanya lembut, senyumnya tenang. Ia menatap pemuda itu, lalu dengan suara yang lirih, namun dalam, berkata, "Wahai Al-Aina Al-Mardiyah, suamimu telah datang." Pemuda itu terdiam, langkahnya membeku, matanya memanas. Ia tidak tahu harus berkata apa, tapi tubuhnya seolah bergerak sendiri menuju pintu yang perlahan terbuka. Dan di dalam, ia melihatnya, Al-Aina Al-Mardiyah. Ia sedang duduk di atas ranjang megah yang berhiaskan emas dan batu permata. Tapi bukan itu yang membuat pemuda itu terpaku. Bukan kemegahan ranjang, bukan pula kemilau mahkota di kepalanya yang bertabur yakut dan berlian. Tapi wahannya wajah itu tidak bisa dijelaskan, tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibandingkan. Anggun, suci, jernih dan penuh kasih. Tatapannya menenangkan jiwa, senyumnya menghapus letih. Dan saat ia bicara, suaranya seperti alunan sungai yang mengalir di surga. "Selamat datang wahai kekasih Allah. Aku telah menantimu," katanya. Pemuda itu mendekat. Ia ingin memeluknya, ingin menyentuh sosok yang sejak tadi membakar rindunya. Tapi ketika ia mendekatkan tangannya, Al-Aina mengangkat tangan pelan dan menahannya. "Belum," katanya lembut. "Engkau masih memiliki roh kehidupan." Pemuda itu tertegun, nafasnya tertahan, tubuhnya gemetar. Ia nyaris tak percaya. "Apa maksudmu?" Al-Aina tersenyum. "Engkau masih hidup, wahai kekasih. Belum saatnya kita bersatu, tapi sungguh, waktu itu telah dekat. Allah telah menunjukkan padamu tempat kembali. Ini bukan mimpi kosong. Ini adalah janji." Pemuda itu menunduk. Jantungnya seperti diangkat dari tubuhnya lalu dijatuhkan kembali. Rasa ingin bersatu itu begitu besar, tapi kata-kata Al-Aina menahan segalanya. Ia mencoba bicara, tapi hanya air mata yang keluar. "Apakah aku akan kembali?" tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. "Ya," jawab Al-Aina. "Kau harus kembali dulu, karena di sana, di dunia, masih ada satu pintu yang belum tertutup. Saat pintu itu tertutup, kau akan kembali ke sini. Bukan dalam mimpi, tapi dalam kenyataan abadi." Ia menangis, tapi bukan karena sedih, melainkan karena bahagia yang belum lengkap. Ia merasakan cinta yang tidak berasal dari bumi, rindu yang tidak terlahir dari pandangan. Tapi ia juga tahu, ia harus pulang, dan pulang berarti berpisah untuk sesaat. Tiba-tiba terdengar suara dari luar rumah mutiara, suara yang ia kenali, suara sahabatnya. "Bangunlah, pergilah temui kami." Suara itu menggema, lembut namun menguat. Al-Aina menatapnya. "Pergilah, waktumu di dunia belum selesai. Tapi sebelum kau pergi." Ia mengambil selendang tipis dari bahunya dan menggenggam ujungnya. Ia lalu menyerahkannya kepada pemuda itu. Tapi sebelum benar-benar memberikannya, ia menariknya kembali. "Berbukalah malam ini di sisi kami," katanya dengan lirih yang menembus batin. Pemuda itu mengangguk perlahan, lalu tubuhnya bergerak menjauh.
Langkahnya berat, hatinya menolak, tapi tubuhnya ditarik oleh suara dunia. Ia terbangun, nafasnya memburu, seluruh tubuhnya berkeringat, tapi jiwanya terasa ringan. Ia menatap sekitar. Sahabat-sahabatnya masih tertidur. Api unggun masih menyala kecil. Langit masih pekat, tapi matanya basah. Ia menangis. Tangis yang tak bisa dikendalikan. Tangis karena kehilangan bukan orang, tapi tempat tangis karena rindu yang belum selesai. Ia menggenggam erat dadanya. Wahai Allah, benarkah semua itu nyata? Bisiknya. Namun hatinya tahu, itu bukan sekadar mimpi. Dalam Quran Surat As-Saff ayat 10 hingga 11, Allah berfirman, "Maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkanmu dari azab? Yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu." Itulah yang sedang ia lakukan. Dan mimpi tadi adalah penguat, sebuah tanda bahwa pengorbanannya bukan sia-sia, bahwa surga telah memanggil namanya, dan bahwa di ujung seluruh perjuangan, Al-Aina Al-Mardiyah telah menantinya. Namun kini, ia harus bertahan, harus kembali ke medan perang, harus menjemput ajal dengan kehormatan, karena hanya dengan itulah ia bisa memeluknya, bukan dalam mimpi, tapi dalam keabadian. Ia menangis saat terbangun dari mimpinya, tapi bukan tangis lemah. Itu tangis seorang hamba yang baru saja dipanggil pulang, lalu dikembalikan ke bumi. Di matanya masih terbayang senyum lembut Al-Aina Al-Mardiyah, dan kata-kata terakhir sang bidadari, "Berbukalah malam ini di sisi kami." Itu bukan kalimat biasa. Ia tahu, itu adalah isyarat. Fajar menyingsing perlahan, udara pagi mengandung ketegangan yang tak terlihat. Para pasukan bersiap, satu persatu bangun, membereskan perlengkapan perang. Tapi tak ada yang tahu bahwa satu dari mereka sudah tidak benar-benar tinggal di dunia ini. Ia hanya menunggu waktu. Syekh Abdul Wahid menatap pemuda itu dari kejauhan. Wajahnya berbeda, tak ada ketakutan, tak ada cemas. Justru ada cahaya di matanya yang tidak bisa dijelaskan. Ia duduk tenang, mulutnya komat kamit. Jemarinya menggenggam pedang, bukan untuk digenggam keras, tapi seolah sedang berbicara dengannya. Sebelum berangkat, ia mendekati Syekh dan berkata lirih, "Jika aku syahid hari ini, aku mohon, jangan tangisi aku, Syekh. Aku telah melihat tempatku." Syekh menahan napas. Ia hanya mengangguk pelan. Dalam hati, ia tahu, anak ini tidak sedang berbicara sebagai remaja 15 tahun. Ia sedang berbicara sebagai jiwa yang telah ditulis namanya di Lauhul Mahfudz sebagai para syuhada. Langit mulai memerah. Pasukan musuh muncul dari balik bukit. Mereka datang cepat, tidak terduga. Panah melesat, teriakan menggema, langkah-langkah kuda mengguncang tanah. Perang telah tiba. Tanpa menunggu perintah, pemuda itu langsung maju ke barisan depan. Ia bukan hanya berani tapi juga tenang. Pedangnya terhunus, ia melesat seperti cahaya. Tubuhnya kecil dibanding para musuh, tapi setiap tebasannya tepat. Ia tidak melawan dengan amarah, tapi dengan cinta. Cinta pada Allah, cinta pada janji. Satu musuh tumbang, lalu dua, lalu tiga. Tubuhnya terus bergerak, matanya tajam. Syekh dan para pejuang hanya bisa menyaksikan. Seolah waktu berhenti untuk memperlihatkan kepada mereka, beginilah jiwa yang telah menyerahkan segalanya kepada Tuhannya. Ketika musuh ke-9 jatuh, tubuh pemuda itu mulai melemah. Ia sempat berlutut, tapi saat ia hendak berdiri kembali, sebuah tombak menembus tubuhnya dari samping. Darah menyembur. Ia tidak menjerit. Ia hanya menatap ke langit. Matanya berkaca, ia jatuh. Syekh berlari menghampirinya. Darah mengalir deras dari dadanya. Tapi senyumnya masih ada. Mulutnya bergerak, berbisik lirih. "Syekh," suaranya pelan seperti desir angin. "Al-Aina Al-Mardiyah telah menjemputku." Dan tepat saat matahari mulai tenggelam, ketika azan maghrib menggema di kejauhan, nafasnya berhenti. Di saat manusia biasa berbuka dengan seteguk air dan sebutir kurma, ia berbuka dengan syahid, dengan pelukan para malaikat. Dengan sambut langit, hadis riwayat Tirmidzi menyebutkan, orang yang mati syahid memiliki 6 keutamaan. Diampuni sejak tetesan darah pertama, melihat tempat duduknya di surga, dilindungi dari siksa kubur, diberi keamanan dari ketakutan besar, diberi mahkota, kemuliaan, dan dinikahkan dengan 72 bidadari. Dan ia kini sedang memasukinya satu persatu. Syekh Abdul Wahid memeluk tubuhnya yang sudah tak bernyawa, tapi jasad itu tidak dingin. Wajahnya masih tersenyum, dan tangan kanannya masih menggenggam erat gagang pedang. Dari matanya yang terpejam, terlihat damai yang sulit digambarkan. Seakan-akan ia telah sampai dan tak ingin kembali.
Para sahabat lain ikut mengelilinginya. Tak ada tangis, hanya hening, seolah mereka semua tahu pemuda itu bukan mati. Ia berpindah dari dunia yang fana ke janji yang kekal, dan langit sore itu tidak kelam, justru cerah dengan warna yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mata yang terbenam tak menyisakan bayang-bayang gelap, tapi seolah membuka pintu untuk seseorang yang sangat ditunggu. Tak ada yang bicara, tapi hati semua orang mengucap dalam diam, "Berbahagialah, wahai kekasih Allah. Engkau telah sampai." Namun, Syekh Abdul Wahid tak beranjak dari sisi jasad pemuda itu. Ia menunduk, memandangi wajah yang kini tak lagi memerlukan dunia. Dalam batinnya ia berkata, "Ya Rob, Engkau telah menepati janjimu kepada hambimu yang paling jujur." Sementara di kejauhan, azan terus bergema, menandakan waktu berbuka, waktu perpisahan, waktu pertemuan. Dan entah mengapa, suara itu terdengar seperti panggilan pulang, tapi bukan untuk semua orang, hanya untuk mereka yang telah menukarkan jiwanya dengan surga. Azan maghrib belum usai saat pemuda itu menghembuskan nafas terakhir. Tubuhnya tergeletak di antara rerumputan yang basah oleh darah, dan senyuman tak pernah lepas dari wajahnya. Di sisi jasadnya, Syekh Abdul Wahid duduk diam, suaranya tercekat, dadanya sesak, tapi bukan karena kehilangan yang biasa. Ia menyaksikan dengan matanya sendiri, kematian yang bukan akhir, tapi pulang. Ia tahu, janji yang dulu hanya dibaca dalam mushaf kini telah menjadi nyata di hadapannya. Al-Aina Al-Mardiyah telah menjemputku. Kalimat itu masih terngiang, lirih, tapi mengguncang. Dalam benak Syekh, semua yang terjadi bukan sekadar peristiwa, tapi pelajaran agung yang diturunkan langsung dari langit. Inilah kisah cinta yang bukan berakhir di dunia, tapi justru dimulai setelah kematian. Rombongan pasukan yang tadinya gemetar oleh pertempuran kini gemetar karena haru. Mereka berdiri mengelilingi tubuh pemuda itu. Tak ada yang berani mengucap kata. Tak ada yang sanggup melanjutkan makan meski azan telah usai. Mata mereka menatap satu titik. Jasad yang sudah tak bernyawa, namun tampak lebih hidup dari siapapun di antara mereka. Salah satu prajurit menunduk, menggenggam tanah yang dibasahi darah syahid itu. Dia, anak itu, dia benar-benar dijemput. Ucapnya nyaris tak terdengar. Syekh hanya menutup matanya, menunduk, lalu mengucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Allah telah membeli jiwanya dengan surga. Quran Surat At-Taubah ayat 111 kembali terulang dalam hati mereka semua. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Bagi mereka yang menyaksikan langsung, tidak ada lagi keraguan bahwa surga bukan sekadar cerita, bahwa bidadari bukan hanya dongeng, bahwa di usia semuda itu, seorang anak bisa menggenggam kemuliaan tertinggi hanya karena satu hal, keikhlasan. Sang Syekh menoleh kepada langit yang mulai menghitam, tapi bagi hatinya justru semakin terang. Ia tahu, kisah ini tak boleh berhenti di sini. Kisah ini harus disampaikan, ditanamkan, dihidupkan dalam jiwa-jiwa yang masih mencintai dunia lebih dari Tuhannya. Maka ia bangkit, menatap wajah-wajah pemuda di sekelilingnya, dan berkata, "Wahai kalian, lihatlah, Allah telah menunjukkan bahwa janjinya tidak pernah dusta. Anak ini telah menunjukkan bahwa cinta sejati bukan kepada makhluk, bukan kepada dunia, tapi kepada Allah. Dan lihat, apa yang ia dapatkan." Seseorang di barisan belakang mulai terisak. Pemuda lain menggigit bibir menahan tangis. Bukan karena duka, tapi karena malu. Karena mereka yang lebih tua, lebih kuat, justru belum mampu memiliki keyakinan seperti pemuda yang kini sudah syahid itu. Syekh melanjutkan, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Sahih riwayat Tirmizi, orang yang mati syahid memiliki 6 keistimewaan. Diampuni sejak tetesan darah pertama, melihat tempat duduknya di surga, dilindungi dari siksa kubur, diberi mahkota kemuliaan, dinikahkan dengan 72 bidadari, dan diberi hak memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Ia menoleh kembali ke jasad pemuda itu, lalu melanjutkan dengan suara bergetar, dan sungguh, kita telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri salah satu dari janji itu terwujud hari ini. Kematian pemuda itu menjadi gema, menjadi dakwah yang tak perlu ceramah. Tubuhnya yang terbujur diam lebih fasih menyampaikan makna Islam daripada 1000 lisan. Karena seluruh hidupnya singkat dan sederhana, telah ia serahkan hanya untuk satu, tujuan, surga, dan di surga. Ia kini telah diterima. Tidak ada lagi yang meragukan mimpi yang diceritakan anak itu malam sebelumnya. Tidak ada yang menganggapnya sebagai bunga tidur. Ia telah melihat rumahnya di sana. Ia telah melihat danau-danau surga,
bidadari-bidadari yang menyambutnya, dan akhirnya Al-Aina Al-Mardiyah yang menunggu dengan senyum yang tak pernah padam. Kini, semua itu bukan lagi mimpi. Ia benar-benar telah sampai. Syekh Abdul Wahid menoleh sekali lagi ke arah wajah pemuda itu, lalu berkata pelan, "Wahai anakku, engkau telah mengajarkan kepada kami semua bahwa cinta yang sejati adalah cinta yang membuat kita ingin mati dalam kebaikan, bukan hidup dalam keraguan." Kemudian Syekh berlutut. Ia mengambil pedang pemuda itu yang masih tergeletak di sisi tubuhnya, lalu menegakkannya di tanah. "Ini bukan hanya pedangmu, ini adalah panji yang akan kami bawa pulang untuk menceritakan kepada dunia bahwa di usia semuda ini, engkau telah mengalahkan dunia." Para prajurit mengangkat tubuh pemuda itu dengan tenang. Tidak ada yang berani bersuara, hanya zikir yang mengalir pelan, seperti mengiringi ruh yang telah lebih dulu terbang. Dan di antara gema takbir dan langkah kaki yang perlahan, mereka sadar, mereka baru saja menyaksikan cinta yang menembus surga. Namun bagi Syekh, hati kecilnya belum selesai. Ia tahu, kisah ini harus terus berjalan, harus sampai kepada telinga-telinga yang selama ini hanya mengenal cinta dunia, harus menyentuh jiwa-jiwa muda yang selama ini mencari makna dalam tempat yang salah. Karena kisah ini bukan milik satu anak semata. Kisah ini adalah milik setiap jiwa yang berani berkata, "Aku jual jiwaku kepada Allah, dan aku tidak menyesal." Dan malam pun tiba. Tapi langit masih menyala, karena satu bintang baru saja dipanggil pulang.